Oke, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan sekali lagi membahas sebuah studi kasus yang saya dapatkan dari ini ya, website yang keren banget yaitu adalah belajarexcel.id. Jadi teman-teman di video sebelumnya kita sudah membahas di level SBE 00 ya easy ya, 001 sampai dengan 009 deh kalau nggak salah. Teman-teman kalau misalkan baru pertama kali belajar Microsoft Excel, teman-teman saran saya nonton video yang sana dulu deh, skip yang kali ini karena sekarang ini levelnya hard ya, cukup kompleks. Bukan berarti saya merendahkan ya, tapi agar mempermudah teman-teman belajar aja. Tapi kalau teman-teman mau lanjut nonton, yuk silahkan, nggak masalah. Video sebelumnya kita sudah membahas yang ini ya, latihan soal menghitung hari kerja libur. Terus berikutnya sekarang kita bahas tentang dengan SBEH 002, latihan soal multi harga grosir. Ini teman-teman sebenarnya soalnya cukup dikit gitu kan ya, cuma ada 3 soal yang perlu kita jawab. Tapi ada logika yang menarik di sana. So, langsung saja kita bahas. Saya sudah download ya teman-teman dan sekarang saya buka di sini. Ini adalah overview dari soalnya ya teman-teman. Oke, ini adalah tabel harganya dan ini adalah tabel transaksi yang harus kita isi. Yang pertama, langsung saja kita kerjakan. Isi nama barang berdasarkan ID pada tabel harga barang. Oke, sip. Langsung saja kita ketik VLOOKUP ya, kita menggunakan VLOOKUP saja. Karena kenapa kita menggunakan VLOOKUP? Karena pertama, dia itu referensinya kan kita menggunakan ID barang. Nah, referensinya itu dari tabel array-nya, dia itu sebelah kiri ada tabel barangnya di sini dan daftar yang dibutuhkan nama barangnya ada di sebelah kanan. So, kita akan menggunakan tabel VLOOKUP. Sorry, maksud saya function VLOOKUP. Caranya ketik VLOOKUP, lalu kita arahkan ke sini ya teman-teman semuanya. Lookup value-nya kita menggunakan ID barang. Lalu berikutnya tabel array-nya kita blok dari ID barang sampai dengan nama barang. Lalu berikutnya kunci agar dia absolut berada di range tersebut, tekan F4, koma. Lalu dia mintanya adalah kolom index number atau kolom nomor berapa yang diambil, yaitu adalah kolom nomor 2. Berikutnya koma. Terus dia mintanya adalah harus sama persis atau tidak, exact match gitu kan ya. Saya akan menggunakan exact match dengan cara tekan 0. Atau teman-teman ketik false juga sama ya. Kalau sudah, teman-teman tutup kurung dan enter. Jadi ya. Dan paste ke bawah. Baik, ini harusnya sudah tepat. Lalu sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 ini yang cukup menarik ya teman-teman semuanya. Menentukan sebuah harga. Nih teman-teman. Pertama gini, ini adalah rambutan gitu kan ya. Terus dia belinya 20. Karena dia belinya 20 gitu kan ya, kita cari rambutan dulu. Saya akan berikan warna mungkin berwarna kuning di sini. Nah, karena dia itu rambutan quantity minimumnya adalah 1, berarti berlaku harga 1, 60 berlaku harga 2 dan juga seterusnya. Nah, di sini dia itu 20, maka secara otomatis menggunakan kriteria harga pertama. Teman-teman pakai function apa kira-kira? Kita akan menggunakan function index match. Oke, function index itu teman-teman, ini ya, dia mintanya adalah yang pertama array atau data mana yang akan teman-teman ambil. Lalu yang kedua dia minta row nomor berapa atau baris nomor berapa data itu berada. Lalu yang ketiga adalah kolom number atau kolom nomor berapa yang akan diambil. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dari ini ya teman-teman. Karena saya akan nanti ingin menghasilkan adalah daftar harga ini, maka akan saya blok harganya. Oke, F4, koma. Lalu berikutnya, sorry, pakai titik koma ya teman-teman. Lalu berikutnya row numbernya. Row numbernya itu saya akan menggunakan match gitu kan ya. Sebenarnya teman-teman, oke, lanjut ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Contohnya adalah ini ya teman-teman. Misalkan apel nih ya, quantity minimumnya adalah 1 sampai dengan 33. Dia itu menggunakan quantity minimum 1. Berarti harga yang berlaku adalah ini. Dan kalau dia beli antara 44 sampai dengan 11, masuk quantity minimum 2, maka harga berlaku adalah harga kedua. Sedangkan kalau quantity minimum 3 lebih dari 102 ya, maka dia berlaku harga yang ini. Oke, pertama adalah rambutan teman-teman. Ini sudah saya kasih warna tadi ya. Mohon maaf tadi kepotong gara-gara ada masalah dengan tenggorokan. Nah, rambutan teman-teman semuanya,
Karena dia itu belinya adalah 20 atau antara 1 sampai dengan 59, maka berlaku quantity minimum 1 dan harga yang kepake adalah ini. Yaitu adalah 23.521. So, caranya seperti apa? Kita selesaikan menggunakan function index match. Function index itu teman-teman semuanya, dia mintanya adalah yang pertama array atau bagian mana nih yang mewakili jawaban yang teman-teman harapkan. Yang kedua adalah minta row number atau baris nomor berapa ya data itu berada. Lalu yang ketiga adalah kolom index number atau datanya itu berada di kolom nomor berapa. Oke ya, kita mulai satu-satu, dimulai dari array-nya dulu. Ini adalah data yang ingin saya hasilkan, saya akan blok. Ini adalah array-nya, tekan F4, titik koma atau koma disesuaikan dengan komputer masing-masing. Lalu yang kedua, teman-teman sebenarnya nggak perlu pakai index match dicampur dengan match, itu bisa loh teman-teman. Caranya seperti apa? Ini teman-teman tentukan dulu ya. Kan dia mintanya row number. Kita cari aja. Rambutan ada di baris nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris nomor 6. Tekan 6, koma, lalu dia minta kolom index number ya. Kolom numbernya nomor berapa? Karena dia itu berlaku harga 1, maka itu tekan 1. Tutup kurung dan enter. Dah, jadi teman-teman. Untuk rambutan, ini betul. Cuma ketika kita copy ke bawah, nah, baru nih nggak masuk akal gitu kan ya. Masa harga rambutan dengan duku sama sih? Nggak sama dong. Nah, berarti teman-teman, kita buat functionnya ini biar lebih fleksibel, bisa kita copy ke bawah. Pertama, kita tentukan dulu row numbernya ini biar lebih fleksibel menggunakan function match. Oke, di-matchingkan. Di-matchingkan dengan mana? Yang pertama, saya akan matchingkan dengan ini, teman-teman. Ya, dengan ID barang. Sebenarnya teman-teman pakai nama barang juga bisa. Cuma, sayangnya nama barang itu kan nggak terlalu sensitif gitu kan ya, banyak yang sama gitu kan, atau banyak yang mirip-mirip. Lebih baik pakai ID barang aja yang sudah jelas-jelas pasti identitasnya itu berbeda. Lalu berikutnya teman-teman, array-nya kita blok di sini, tekan F4, 0 untuk exact match, tutup kurung dan enter. Sekarang kita copy ke bawah ya. Oke, sekarang lebih masuk akal ya teman-teman semuanya. Harganya sudah berbeda-beda. Cuma masalah lagi nih, kita lihat ya. Dukuh teman-teman, dia 149. Kita cari dukuh. Oke, ini ya dukuh. Saya akan berikan warna yang lain, hijau mungkin. Dia belinya 149 gitu kan ya. Tapi harga yang diambil adalah harga 1. Padahal harusnya ya yang diambil itu adalah harga 3. Kenapa? Karena pembeliannya sudah masuk quantity minimum 3 gitu kan ya. So, gimana caranya? Maka teman-teman, row index numbernya ini kita jangan tentukan 1, karena kalau kita tentukan 1 udah jelas-jelas dia itu hanya akan bekerja sesuai dengan perintah, hanya ngambil bagian sini saja. Kita bikin fleksibel. Caranya adalah kita akan menggunakan function match. Teman-teman, saya bikin di sini ya. Biar kalau bikin di sini takutnya terjadi luapan gitu kan ya. Saya bikin di sini aja biar lebih fleksibel. Sama dengan tekan index. Gitu kan ya. Tekan index, terus dia adalah saya pengen ngambilnya di sini. Tujuannya buat apa? Biar nanti ini akan saya cocokkan dengan ini quantity produk ya teman-teman. Koma, lalu berikutnya adalah match. Lookup value-nya adalah yang ini teman-teman, ID barang ya. Koma, terus lookup array-nya saya akan blok di sini. Tekan F4, 0, tutup kurung, koma. Nah, kolom numbernya ini saya pilih 0 aja. Tujuannya apa? Ambil aja semuanya. Maksudnya kayak gitu ya. Oke, jadi ya teman-teman semuanya. Jadi ini kan tadi ID-nya ID 006 ya. ID 006 ini berarti adalah rambutan gitu kan ya. Rambutan itu berisi 160, 119. 160, 119. Oke, udah ketahuan nih gitu kan ya. Sekarang kita tugaskan Excel agar dia itu bisa mengambil setiap data yang ada di sini, gitu kan ya. Setiap ada data yang di sini, tapi menyesuaikan dengan quantity yang ada di sini. Caranya seperti apa, teman-teman? Caranya adalah teman-teman masukkan function match. Masukkan match seperti ini, buka kurung, oke. Terus match itu mintanya lookup value gitu kan ya. Lookup value-nya teman-teman arahkan ke quantity di sini. Koma. Nah, terus dia minta lookup array. Lookup array-nya ya dari hasil operasi index match yang tadi sudah kita buat. Lalu kita masuk ke yang terakhir teman-teman sekalian. Match type-nya kita pilih 1. Tutup kurung dan enter. Oke ya, jadinya 1. Sekarang
Sekarang coba rumusnya kita copy ya. Kita copy ke sini. Oke, masih sama persis ya. Lalu kita sekarang coba copy ke bawah. Nah, dapat nih jawabannya. Antara 1, 2, 3 ya hasilnya ya. Pasti itu teman-teman. Pertama, untuk rambutan, karena dia beli 20 gitu kan ya. Ini rambutan belinya 20, masuk quantity minimal, harganya ini. Oke, yang diambil. Kolom atau tabel nomor 1. Sekarang yang ini duku nomor 3. Oke, betul ya. Sesuai dengan yang tadi kita tandain. Terus berikutnya ini teman-teman, jambu. Jambu yang diambil adalah nomor berapa? Nomor 2. Mana jambu ya? Jambu adalah nomor 2. Yang ini ya. Karena apa? Karena jambu belinya 81. Ini ya, jambu belinya 81. Masuk ke quantity minimum 2. Oke, dapat ya teman-teman logikanya ya. Kalau sudah, teman-teman tinggal di copy. Oke, copy rumusnya dan gantikan ke kolom number yang tadi sudah kita tentukan angka 1. Kalau sudah teman-teman paste. Kok nggak bisa ya? Belum ke copy berarti. Saya copy sekali lagi. Ctrl C. Dan saya gantikan Ctrl V. Lalu kalau sudah, teman-teman tekan Enter. Seperti biasa, teman-teman copy ke bawah. Jadi ya, teman-teman. Oke, dari tadi kita lupa belum ngecek ya. Sekarang kita cek hasil jawaban. Kode jawabannya adalah ini. Oke, nomor 2 udah benar teman-teman sekalian. Sekarang kita masuk ke yang terakhir. Kayaknya kalau yang terakhir nih nggak ada yang spesial ya. Total harga adalah harga dikali quantity. Ya, simpel aja ya teman-teman. Bisa menggunakan produk, gitu kan ya. Gini. Atau teman-teman bisa gini aja. Sama aja hasilnya ya. Mana yang paling simpel, silahkan teman-teman gunakan. Kalau sudah, teman-teman copy di sini dan jangan lupa paste di sini. Baik, udah benar semuanya ya. Oke, karena udah selesai semuanya, saya rasa cukup ya untuk videonya. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk upgrade skill Microsoft Excel-nya. Kita sama-sama belajar di sini. Akhir kata, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support video ini. Teman-teman kalau misalkan ada tugas dari pekerjaannya maupun dari kampusnya, teman-teman, saya sudah menyediakan link Google Drive di bawah. Kalau mau dikerjakan sama-sama, upload aja di sana. Kalau teman-teman sudah ada yang upload, jangan lupa informasikan di kolom chatting gitu kan ya. Nanti kita akan bahas sama-sama, mungkin nanti dalam bentuk video ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Salam bisa Excel.